Kenapa pondok pesantren malah update perihal seperti ini? Tepuk tangan ya. Penontonnya yang perempuan, tepuk tangan teman-teman. Bedah langit. Tuh. Kok bisa? Kok ada? Ya Allah. Malu saya ya. Tuh. Kok bisa ya? Di dalam pesantren begini. Dan kiainya meng-ACC kegiatan seperti ini. Loh, kamu nggak ngaji. Berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Semakin maraknya kasus pencabulan, kesontoloyoan, dan kenyelenehan di kalangan bedah langit. Kita bisa menyaksikan pada di akhir zaman ini orang-orangnya ya banyak yang semakin rusak, berfatwa ngawur. Ketika mereka dipaparkan berbagai macam fakta kesesatan dari orang-orang yang mereka kagumi, yang mereka anggap ulama, mereka anggap kiai, anggap tokoh, gus, habib dan lain sebagainya, masa mereka mengaku Islam tapi membenarkan agama lain, mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Kiainya ada yang membolehkan. Sudah tercatat lebih mungkin dari 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah lagi kalau kalian masih ada informasi beberapa orang sontoloyo yang menyatakan boleh mengucapkan selamat hari lahirnya Tuhan, anak Tuhan. Mau cari ulama model apa? Ada di NU. Nggak ngaji. Ketika mereka dipaparkan hal seperti itu, mereka bukan mikir, tapi mencari tandingan teman-teman. Mencari tandingan mereka untuk memaparkan fakta-fakta bahwa asatid-asatid, ustadz-ustadz di kalangan salafi juga begitu. Memaparkan video Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah dan lain sebagainya. Yang paling konyol ketika mereka dengan bangganya memposting fatwa atau pendapat tentang dibolehkannya memakan daging buaya. Ya, perhatikan baik-baik. Tuh, lihat gurumu, orang-orang Wahabi itu. Buaya saja boleh dimakan katanya. Itu bukan kata Wahabi itu. Imam Malik juga berfatwa daging buaya boleh. Tapi apakah kita akan makan daging buaya? Enggak. Saya sendiri meskipun boleh makan daging buaya, saya tidak mau makan daging buaya. Ngapain makan daging buaya? Ayam lebih enak, kambing lebih enak, sapi enak. Kenapa harus ke buaya? Meskipun boleh. Perlu digarisbawahi, itu bukan fatwa Wahabi. Tapi mazhab Maliki membolehkan itu. Siapa yang bilang? Buya Yahya. Ada videonya. Jadi kalian yang memojokkan Salafi, itu sebenarnya kalian kekurangan materi untuk menjelekkan Salafi. Tapi kalau dari golongan kalian, banyak fatwa-fatwa ngawur. Mengucapkan selamat Natal boleh. Si Ustadz Udin ini baru-baru ini mengucapkan selamat Natal boleh katanya. Terus siapa lagi? Kalian menganggap orang-orang, ya ustadz-ustadz, laki-laki menggunakan daster normal. Banyak jemaahnya pakai daster dia teman-teman. Menyerupai perempuan. Ceramah, sontoloyo. Bencongnya, yang bener-bener bencong. Ada teman-teman. Yang melawak, ada. Apalagi? Yang transgender, ada. Sudah sering saya sebutkan. Yang hobi dawir, ada. Yang hobi cerita khurafat banyak. Apalagi? Kurang apa kalian? Yang cabul, membludak. Kurang apa? Makanya saya selalu hati-hati untuk menyekolahkan anak. Yang menempatkan anak untuk belajar tahsin, saya hati-hati. Takut teman-teman. Takut nanti ketemu sama guru-guru yang nafsu kepada sesama jenis. Ya Allah. Karena kebanyakan oknumnya, oknum-oknum guru ngaji katanya, ustadz, pemilik pondok pesantren, gus, kiai, dan sontoloyo lain sebagainya. Mereka apa? Banyak oknum-oknumnya yang terciduk kasus pencabulan. Si Miftah. Kenapa si Miftah ini? Miftah ini kepada katanya, dia salam-salaman teman-teman. Ya, dia salam-salaman dengan katanya. Ditegur sama ulama-ulama yang lain. Kenapa salaman dengan kalau saya tidak salaman dengan mereka, nanti mereka akan menganggap saya suci. Lalu mereka menjauh dari saya. Lebih baik salaman daripada, ya Allah, menghalalkan yang haram, tapi tidak membawakan manfaat apa-apa. Kepada mereka salam-salaman. Kalau itu dijadikan landasan agar mereka itu tetap ngaji sama Gus Miftah, terus bagaimana dengan santri-santrinya? Ini. Dengarkan puisinya, dengarkan puisinya. Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya Abah dan Bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Yang laki-laki jabat tangan, cium-cium tangan kepada istri Miftah. Terus si perempuan, santri-santriwati perempuan jalan duduk teman-teman. Seperti kolonial Belanda teman-teman, dikasih uang. Raja, saya ini raja loh, ngasih uang. Kamu harus jalan duduk di hadapan saya ya. Kalau gak duduk kamu gak punya adab kamu ini. Dikasih uang teman-teman. Yang laki-laki dari sana, yang perempuan dari sana. Bergiliran teman-teman. Seperti kolonial Belanda. Kalau kolonial Belanda kan gak nyentuh mereka. Makanan dilempar. Jadi orang-orang pribumi itu ngapain? Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apa
Apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya abah dan bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Gufron. Jalan duduk ngambil makanan. Sama seperti itu. Ya Allah. Ajaran pegang-pegangan di antara mereka boleh. Makanya saya dulu ketika ngajar silat, yang sudah remaja, yang dewasa, karena memang tidak ada ajaran yang melarang kita menyentuh yang bukan mahram. Gak ada, teman-teman. Saya gak diajarin. Baru ketika saya ngaji di Salafi, diajari haramnya menyentuh lawan jenis. Memang kita harus menahan ya. Ketika ada orang ngajak saya salaman, banyak teman-teman yang ngajak orang tua murid, bahkan murid-murid saya yang sudah remaja dewasa, banyak mereka mau salaman dengan saya. Tapi saya tetap ajarkan kepada mereka gini saja, gak perlu pegang-pegangan, sentuh-sentuhan di dalam hal seperti itu. Kecuali yang masih anak-anak. Kalau sama anak-anak yang masih SD, umur 7, 8, 9 tahun, masih kecil ya saya salaman teman-teman. Kenapa? Ya mereka masih anak-anak, kadang tos dengan saya. Tapi kalau yang sudah dewasa, yang sudah SMP, SMA, enggak. Bahkan saya tidak mau ngajar lagi perempuan yang sudah dewasa. Saya sekarang lagi mencetak murid-murid saya, yang dimana mereka ini perempuan-perempuan ya. Saya mencetak mereka untuk menjadi pelatih nanti khusus untuk perempuan. Ketika saya ngajar nanti di ekskul, saya akan pisah tuh. Latihan laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak boleh lagi ada latihan campur aduk. Ketika saya sudah punya kader yang bisa ngajar khusus perempuan. Untuk sekarang masih saya belum punya. Jadi kalau kalian melihat postingan saya yang dulu-dulu, ada siswa-siswa saya yang mungkin tidak berhijab tapi belum sempurna nutup aurat. Ya maklum, karena memang saya tidak memfilter murid-murid saya sehingga siapapun masuk. Dan ketika saya memberikan nasihat kepada mereka pelan teman-teman ya, saya berlahan menasihati mereka pelan-pelan. Yuk kita sholat waktu, perempuan laki-laki jangan kumpul. Ya mungkin karena dengan aturan itu mereka tidak nyaman, ya mereka memilih mengundurkan diri. Ya silahkan. Karena apa? Tidak ada paksaan dalam kebenaran. Dan kita kembali kepada pembahasan, yaitu hal-hal sontoloyo yang terjadi di ponpes-ponpes NU. Ada satu video yang baru viral teman-teman. Mereka membawakan lagu Bruno Mars kalau tidak salah, atau lagu apa itu yang sedang viral, dibawakan di pondok pesantren. Geli teman-teman. Saya nontonnya geli. Coba kita simak. Apa tuh? Gimana? Konsepnya gimana ini? Nggak ngaji. Ya, tasabuh. Meniru-niru orang. Apa tidak ada yang lain? Kenapa kalian itu update? Kenapa pondok pesantren malah update perihal seperti ini? Apa tuh? Tepuk tangan ya. Penontonnya yang perempuan, tepuk tangan teman-teman. Nanti akan ada seperti kemarin ketika saya mereaction fenomena seperti ini juga komentar. Siapa Heri Prasetyo tidak mengerti majelis sholawat? Itu majelis sholawat yuk, itu hanya hiburan pertama, nanti dia sholawatan. Bedah langit. Sontoloyo lah. Tuh. Kok bisa? Kok ada? Ya Allah. Malu saya ya. Tuh. Kok bisa ya? Di dalam pesantren begini, dan kiainya meng-ACC kegiatan seperti ini. Artinya apa? Sepondok pesantren yang membenarkan hal seperti ini. Yang penting baik, benar bagi mereka. Mikul patung agama di luar Islam, benar bagi mereka. Mijit-mijit biksu, benar bagi mereka. Karena baik. Semua yang baik, benar bagi mereka. Entah itu menggadaikan akidah, ya benar bagi mereka. Karena baik, teman-teman. Akal, ya ilmu filsafat ya seperti ini. Yang penting baik, benar. Pokoknya landasan mereka beragama yang penting baik. Tuh ya Allah. Tuh, apa? Syiarnya apa ini? Saya pasti yakin kegiatan seperti ini pasti dipimpin oleh ustadz. Ya, kalau ustadznya tidak mengajari seperti ini, pasti tidak akan ada yang seperti ini, teman-teman. Ide ini muncul karena dari ustadznya. Kalau ustadznya tidak mengizinkan, pasti kegiatan ini tidak akan ada. Memperingati ultah katanya, ultah ponpes diperingati dengan cara seperti ini. Ada gambar-gambar tokoh mereka di sini ya. 100 ultah ke 100 teman-teman. Haul, jadi ulang tahun dan memperingati hari kematian. Berani. Hari kelahiran dan hari kematian diperingati secara bersamaan. Ini suguhan hiburannya teman-teman. Ya Allah. Gufron. Coba kita baca komentar ya. Pantesan jemaah sholat subuh cuma bertiga.
Kalau gurunya bener, gak akan ada murid atau santrinya kayak gini. Ibarat guru kencing menari, murid kencing bernyanyi, teman-teman. Kebalik, ya, guru kencing menyanyi, muridnya yang nari-nari, teman-teman. Ya begini buktinya lah. Korban lagu, miris kasihan, mau heran akhir zaman. Konoha makin kesini makin kesono aja pada nyeleneh. Ya begitulah. Jadi bagaimanapun kita menasehati, yang salah tetap Wahabi, teman-teman. Wahabi salah, karena mereka sih paling benar. Karena mereka sudah kadung banyak di Indonesia ya, sudah merasa mayoritas gitu ya. Mereka merasa paling benar. Sama, ketika saya di posisi itu, saya pernah berada di posisi, saya NU, tahlilan, haul. Bener teman-teman, saya merayakan tahlilan, orang tua saya meninggal, saya tahlilin. Karena apa? Sudah menjadi darah daging. Saya keluar dari hal itu, memang tantangannya berat. Dicap begini, begitu. Jadi kalau di Indonesia itu, yang penting aneh, nyeleneh, dan baik, bener mereka. Apalagi wali. Gak usah ditanya, gila pun wali bagi mereka, teman-teman. Karena apa? Yang penting baik. Semua ini berasal dari guru-gurunya. Guru-gurunya mengajarkan demikian, ya murid-muridnya akan ikut. Dan inilah kesontoloyoan. Jadi kita tidak akan pernah berhenti untuk meluruskan hal-hal syubhat di Indonesia ini. Karena setiap tahun akan bermunculan, apalagi kasus pencabulan. Tiap bulan ada, teman-teman. Kita lihat ini. Mungkin sebelum bulan ini berakhir akan ada kasus pencabulan, atau di awal-awal tahun nanti akan ada lagi kasus pencabulan. Kita tunggu beritanya. Silahkan kalau kalian tahu ada berita lagi kasus pencabulan, share kepada saya, biar mereka itu semakin terbuka. Dan hidayah bukan dari saya. Sebagaimanapun saya menyampaikan kebenaran, kalau hidayah belum masuk kepada hati seseorang, mereka tidak akan berubah, teman-teman. Tapi ketika hidayah itu datang, maka siapapun orangnya, ya sebenci apapun dengan saya, karena banyak sudah yang komentar, dulu saya benci kepada Heri Pras, tapi sekarang saya sudah mulai berpikir dan lain sebagainya, dan komitmen untuk mengikuti manhaj salaf. Banyak yang sudah seperti itu. Kenapa? Hidayah bukan dari saya, tapi dari Allah. Kita hanya sebagai apa? Tabligh, ya. Kita tabligh, menyampaikan cuma. Bukan apa? Bukan pemberi hidayah. Beda dengan Gufron. Dia menulis kitab yang berjudul Petunjuk Hidayah. Hidayah ya petunjuk, ya Allah. Ya itulah. Orang Sontoloyo di Indonesia jadi wali, teman-teman. Selamat menyaksikan.